warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih kelas 6. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita jumpa lagi. Kita akan belajar matematika dan juga akan melihat seperti apa pembelajaran yang sudah kalian pelajari kemarin ya, karena jelas hari ini adalah hubungannya jelas dengan pelajaran yang kemarin. Sebelumnya anak-anakku, walaupun kita belajar melewati video, mohon sikapnya tetap sikap belajar, konsentrasi, fokus ya. Apalagi kan video ini kamu lihat dalam channel YouTube. Kalau kamu tidak benar-benar fokus, nanti akan mudah tidak konsentrasi, jadinya tidak memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Oke? Sebelum kita belajar, hari ini kita berdoa dulu. Seperti biasa, niatkan belajarmu hari ini untuk orang tuamu, agar nanti ketika kamu mendapat hasil yang baik, orang tuamu pasti senang. Oke? Sikap berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, amin ya. Semoga nanti dimudahkan. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Jadi bentuknya adalah soal cerita. Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan. Pahami dulu soal ceritanya dengan baik. Lalu tuliskan kalimat matematika dari soal cerita itu. Terakhir tinggal menghitungnya dengan teliti. Jadi kalian harus sangat teliti dan memahami soal ceritanya. Oke nak, kita cek coba soal berikut. Soal yang pertama, diketahui seorang pedagang beras mendapat kiriman beras 1.500 kg. Sebelumnya dia sudah memiliki persediaan beras sebanyak 2.155 kg. Keesokan harinya beras terjual 1.000 kg. Berapa kilogram beras yang tersisa? Kita akan mengerjakan menggunakan ilustrasi. Kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Akan membuat ilustrasi dari soal cerita tadi. Si penjual beras mendapat kiriman 1.500 kg, padahal sebelumnya ia punya persediaan 2.155 kg. Hari esok kemudian terjual 1.000 kg. Berapa beras yang tersisa? Kita tulis dulu kalimat matematikanya. Ilustrasi gambar itu akan membuatmu lebih mudah. Total beras awalnya adalah 2.155 ditambah 1.500, yaitu 3.655 kg. Karena terjual, maka beras berkurang. 3.655 dikurangi 1.000, jawabannya adalah 2.655 kg. Kalimat matematikanya menjadi seperti itu. Jadi, sisa beras adalah 2.655 kg. Soal kedua, diketahui sebuah hutan terdapat 4.500 pohon jati. Untuk keperluan industri, pohon jati ditebang 1.500 pohon. Sebagai kompensasi atas lingkungan hidup, perusahaan menggantinya dengan 2020 bibit pohon jati. Berapa banyak tanaman jati sekarang? Kita akan perhatikan ilustrasi kembali untuk mengerjakan soal nomor 2 ini. Kita lihat anak-anak, pada awalnya di hutan itu ada 4.500 pohon jati. Lalu ditebang. Ditebang itu artinya berkurang, dipotong, dikurangi sebanyak 1.500 pohon jati. Agar lingkungan hidupnya tetap baik, perusahaan itu pun menanam kembali pohon jati sebanyak 2020 bibit. Dari cerita itu, kita harus membuat kalimat matematikanya. Kalian perhatikan nak, awalnya ada 4.500 pohon. Lalu ditebang yang artinya dikurangi. Berkurang sebanyak 1.500 pohon. Kita tulis dulu agar kalimat matematikanya terlihat. Setelah dipotong, ditanam kembali, berarti bertambah 2020. Inilah kalimat matematikanya. 4.500 dikurangi 1.500 ditambah 2020. Hasilnya adalah, coba hati-hati dan teliti ya, 5.020 pohon. Jadi jangan lupa, jadi banyak tanaman jati yang ada sekarang ada 5.020 pohon. Soal ketiga, diketahui SD Ceria memiliki 820 siswa. Tahun ini siswa yang lulus 210 siswa. Pada penerimaan siswa baru ada 250 siswa yang diterima. Berapa jumlah siswa SD Ceria sekarang? Ilustrasi dari soal cerita itu. Ini hanya untuk memudahkan kamu ya nak. Kamu cukup menulis jawab dan jadi. Perhatikan,
Awalnya sekolah ada 820 siswa dan siswa lulusnya 210. Masuk siswa baru 255. Perhatikan bagaimana untuk mendapatkan jumlah siswa sekarang. Kita akan menulis kalimat matematika. Jawab kalimat matematikanya adalah 820 siswa seluruhnya, karena lulus berarti berkurang 210 siswa, dan menerima siswa baru berarti menambah 255. Kita sudah punya kalimat matematikanya, 820 kurangi 210 ditambah 255. Berapa hasilnya? 865 siswa. Jangan lupa jadi. Oke anak-anak? Soal yang keempat. Seorang dermawan memiliki beras 60 kg. Keesokan harinya ia membeli lagi 70 kg. Beras itu akan dibagikan kepada 13 tetangganya sama. Ditanyakan berapa kilo beras yang diterima oleh masing-masing tetangga. Oke, kita akan mengerjakannya dengan ilustrasi berikut ini. Dermawan itu awalnya memiliki 60 kg beras. Lalu ia membeli lagi 70 gram. Beras-beras itu ia akan bagikan kepada 13 tetangga. Kalimat ini akan kita ubah menjadi kalimat matematika. Perhatikan nak, dari ilustrasi itu terlihat. Kita akan menulisnya menjadi 60 kg, karena membeli lagi berarti tambah sebanyak 70 kg. Lalu beras-beras itu akan dibagikan. Ya, kita akan mulai dengan menambahkannya dulu saja biar lebih mudah. Berasnya total ada 130 kg. Lalu dibagikan kepada 13 tetangga, 13 orang. Hasilnya adalah 10 kg. Jadi beras yang diterima oleh setiap orang adalah 10 kg. Begitu ya nak? Soal kelima, Bu Guru akan coba mengerjakan, tapi kali ini kita tidak akan menggunakan ilustrasi. Karena kalian pasti sudah hebat dan pasti sudah bisa. Diketahui petani apel memanen apel-apelnya dan dimasukkan ke dalam 5 keranjang. Setiap keranjang berisi 12 kg apel. Apel-apel itu akan dimasukkan ke dalam 15 kantong plastik sama banyak. Oke anak-anak hebat. Dari cerita itu, kalau mau diilustrasikan di kepala kalian akan memiliki apel sebanyak 5 keranjang. Dan di setiap keranjang telah diisi 12 kg. Kalau ada kata setiap, maka kalian akan mengalihkannya. Ingat itu ya. Dari seluruh apel, ia akan memasukkan ke dalam 15 kantong plastik sama banyak. Kata sama banyak ini berarti membaginya sama rata. Kita tinggal melakukannya dan menuliskan dulu kalimat matematikanya. 5 dikali 12, lalu dibagi 15. Perhatikan yang kita kerjakan kali dulu. 5 kali 12 adalah 60. Sedangkan hasilnya dibagi 15. Jadi 60 bagi 15 itu adalah 4 kilo. Jadi nanti di setiap plastik berisi 4 kg apel. Jangan lupa menuliskan jadi. Nah, mengerjakannya seperti itu ya nak. Jadi silahkan pahami dulu ceritanya dan kamu bisa menggunakan trik apa saja yang membuat kamu lebih mudah. Silahkan belajar, selamat berjuang karena besok Senin depan kita sudah PTS. Semangat untuk kalian anak-anak hebat. Terima kasih.